Kisah nyata Spartacus. Kisah ini bukan hanya legenda, tapi benar-benar terjadi dalam sejarah Romawi dan sampai hari ini menjadi simbol perjuangan melawan penindasan. Di tengah kejayaan Romawi, di saat kaisar duduk di singgasana emas dan rakyat bersorak atas darah yang tumpah di arena, ada seorang pria, seorang budak, seorang gladiator yang menolak untuk tunduk. Namanya Spartacus. Spartacus bukan dilahirkan sebagai budak. Ia berasal dari Thrace, wilayah yang kini bagian dari Bulgaria dan Yunani. Ia dulunya tentara. Tapi setelah tertangkap oleh Roma, ia dijual sebagai budak gladiator di Capua, Italia Selatan. Hari demi hari, ia dipaksa bertarung untuk hidup demi hiburan bangsa penakluknya. Tapi dalam dirinya, api belum padam. Ia tidak dilahirkan untuk menghibur, tapi untuk membebaskan. Gladiator diam-diam merencanakan pemberontakan, mencuri pisau dapur, mempersiapkan senjata. Bersama sekitar 70 gladiator, Spartacus memberontak. Mereka kabur dari sekolah gladiator, menggunakan alat dapur dan tombak curian. Di luar dugaan, mereka menang melawan pasukan kecil Roma yang dikirim mengejar. Mereka lalu mundur ke Gunung Vesuvius, dan dari sana, revolusi dimulai. Para budak berbondong-bondong datang, latihan militer, kerumunan bertambah. Berita tentang pemberontakan menyebar seperti api. Budak-budak dari seluruh Italia datang bergabung. Petani, tahanan perang, bahkan orang Romawi kelas bawah. Dalam waktu singkat, Spartacus memimpin lebih dari 70.000 pasukan budak. Sebuah kekuatan yang tak pernah dibayangkan Roma. Tapi ini bukan pemberontakan tanpa arah. Spartacus melatih mereka membentuk strategi militer. Ia bukan sekadar petarung. Ia adalah jenderal alami. Spartacus memimpin pertempuran melawan pasukan Romawi, kemenangan demi kemenangan. Spartacus dan pasukannya mengalahkan satu demi satu pasukan Romawi. Kekaisaran mulai panik. Ini bukan sekadar kerusuhan, ini perang dalam negeri. Beberapa sejarawan menulis, Roma lebih takut kepada Spartacus daripada musuh dari luar. Tapi Spartacus tidak tertarik membakar Roma. Ia hanya ingin bebas. Ia ingin membawa pasukannya keluar dari Italia ke pegunungan Alpen dan pulang ke tanah air mereka. Suasana gelap, pertempuran terakhir melawan Crassus. Tubuh-tubuh tergeletak, Spartacus berjuang sampai akhir. Tapi tak semua pasukannya sepakat. Sebagian ingin terus menjarah. Sementara itu, Roma mengirim jenderal kaya bernama Marcus Crassus bersama 6 legiun elit. Spartacus bertempur dengan gagah berani, tapi jumlah mereka tak sebanding. Dalam pertempuran di Sungai Silarus, Spartacus gugur, mayatnya tidak pernah ditemukan. 6.000 budak yang tertangkap disalib di sepanjang jalan Via Appia dari Capua ke Roma sebagai peringatan. Jalan Via Appia, salib-salib kosong, bayangan Spartacus disenja hari Spartacus mungkin mati. Tapi gagasannya tidak. Ia menjadi simbol kebebasan, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dari para revolusioner Prancis hingga pejuang HAM abad ke-20, nama Spartacus selalu disebut. Ia adalah orang yang tak meminta kekuasaan. Ia hanya meminta satu hal, hak untuk hidup sebagai manusia. Dalam dunia yang sering dikuasai oleh tirani dan ketakutan, Spartacus adalah pengingat bahwa bahkan budak pun bisa mengguncang kekaisaran. Spartacus tidak pernah tertangkap, jasadnya tak pernah diidentifikasi. Spartacus telah tiada, tubuhnya mungkin tak ditemukan, tapi semangatnya tidak pernah dikuburkan. Dalam sejarah Roma, dia ditulis sebagai pengkhianat. Tapi bagi rakyat kecil, Spartacus adalah simbol harapan. Budak yang melawan dewa-dewa politik, manusia biasa, yang bangkit melawan sistem luar biasa. Roma menang. Tapi tak lupa kekaisaran Romawi, akhirnya tetap berdiri. Tapi tidak ada pemberontakan lain sebesar Spartacus. Roma belajar bahwa ketika manusia kehilangan segalanya, mereka masih bisa bertarung untuk martabat. Pengaruh dalam peradaban ribuan tahun kemudian. Nama Spartacus hidup kembali di masa revolusi Prancis. Ia diangkat oleh para budak Haiti yang bangkit melawan perbudakan Eropa. Bahkan Karl Marx menyebut Spartacus sebagai pahlawan proletariat pertama. Seabad kemudian, pejuang keadilan sosial, aktivis HAM, hingga cerita ini dan serial modern menjadikannya ikon perlawanan terhadap penindasan. Kalimat itu kini hidup sebagai simbol solidaritas. Saat satu orang tertindas, kita semua adalah Spartacus. Mungkin hari ini kita tidak bertarung di arena,
tidak berhadapan dengan pasukan Romawi. Tapi kita masih melawan sistem yang menindas, keserakahan, ketidakadilan, ketimpangan. Dunia modern, Spartacus serakahan, ketidakadilan, hadir bukan sebagai lelaki bertelanjang dada memegang pedang, tapi sebagai suara dalam diri kita yang berbisik, jangan tunduk pada ketidakadilan. Karena dalam setiap zaman, selalu ada Spartacus baru yang bangkit.